saudara-saudari terkasih, inspirasi sabda bagi keluarga hari ini, Selasa 10 November 2020. Injil Tuhan kita Yesus Kristus dikutip dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan kata hamba yang dicontohkan oleh Yesus dalam Injil. Pada zaman dahulu, hamba atau budak adalah orang yang dibeli dengan harga tertentu untuk dipekerjakan, melakukan segala tugas yang diberikan oleh tuannya, baik itu kerja di rumah atau kerja di ladangnya. Nasibnya ditentukan oleh tuannya, tidak digaji, bahkan makan pun harus belakangan. Namun, dia akan bekerja setulus hati tanpa mengharapkan penghargaan dan pujian. Justru yang terjadi sebaliknya, sering disalahkan, dimarahi, bahkan disiksa. Nasib hamba ibarat kopi dan gula. Kalau pahit, yang disalahkan kopi kebanyakan. Kalau terlalu manis, yang disalahkan gulanya yang kebanyakan. Tetapi kalau pas kopi dan gulanya, yang dipuji mereknya. Tetapi saudara-saudara sekalian, hari ini Yesus mengajarkan muridnya supaya memiliki hati sebagai seorang hamba. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita. Untuk meresapi ajaran Yesus, marilah kita renungkan sikap seorang hamba seperti berikut ini. Yang pertama, saling menghormati. Sikap seorang hamba itu saling menghormati. Jadi, dalam hidup kita, walaupun ada yang lebih tinggi derajatnya, ibarat antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, antara atasan dan bawahan, haruslah saling menghormati. Dengan saling menghormati akan tercipta keharmonisan, rasa tanggung jawab masing-masing. Walaupun sesuatu itu dilakukan dengan beban atau berat, dengan perjuangan ataupun bahkan memeras keringat. Yang kedua, pandai membawa diri. Pandai membawa diri akan tahu menempatkan dirinya, tahu mana yang orang berkenan, atau tahu yang mana yang tidak disukai. Dengan demikian,
akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan meminimalisir kesalahan yang bisa merugikan dirinya, bahkan mungkin merugikan orang lain. Yang ketiga, mawas diri. Dengan mawas diri, maka tidak gegabah dan tidak sembarang dalam melakukan segala sesuatu hal. Jika menjadi seorang bawahan, maka berupaya untuk berjaga-jaga apa yang dikehendaki oleh atasannya dan tidak mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, sadar diri. Sikap sadar diri sangat penting supaya kita tidak sampai lupa diri atau takabur. Karena kadang orang melakukan sesuatu dengan sukses lantas membusungkan dada, lalu berkata, "Ini karena aku hebat." Maka dengan sadar diri, kita akan siap menerima kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Sehingga kita akan semakin sanggup menerima pergumulan di dalam hidup kita, baik yang berat sekalipun, dan tetap akan sabar dan akan menerima dengan penuh keikhlasan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus sadar bahwa yang mempunyai kehidupanlah yang punya hak, dan kita hanya menjalankan. Sehingga semua apa yang ada saat ini hanyalah titipan untuk dipergunakan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita selama kita diberikan kesempatan. Saudara-saudari terkasih, inilah sikap-sikap seorang hamba. Namun pantas kita teladani, karena sesungguhnya kita adalah hamba yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Dalam keluarga juga, sejak kecil anak-anak mari kita ajari untuk menyadari hal ini, sehingga merasakan makna hidup yang sebenarnya, sekaligus mengajarkan tanggung jawab. Jadi bukan hanya minta tanpa suatu perjuangan dalam mendapatkan sesuatu, tetapi butuh tanggung jawab sehingga memperoleh nilai yang berharga dalam kehidupan mereka kelak. Semoga